Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, PSG rekrut Achraf Hakimi dari Inter Milan. Paris Saint-Germain meresmikan kepindahan Achraf Hakimi dari Inter Milan. Hakimi menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun ke depan bersama klub barunya itu. Pemain internasional Maroko itu direkrut PSG dengan tebusan sebesar 40 juta euro atau sekitar 686,2 miliar rupiah. Hakimi menyeberang ke Les Parisiens hanya setelah semusim berseragam Inter. Barcelona resmi lepas Junior Firpo ke Leeds United. Barcelona kembali melego pemainnya di bursa transfer musim panas. Bek kiri Junior Firpo resmi dilepas ke klub Premier League Leeds United. Leeds United dengan gembira mengumumkan perekrutan Junior Firpo. Bunyi keterangan resmi Leeds di situs resminya. Pemain kelahiran Republik Dominika tersebut telah menandatangani kontrak sampai musim panas 2025. Leeds merogoh kocek sebesar 15 juta euro untuk mendatangkan Firpo ke Elland Road. Luis Suarez mau balik ke Liverpool? Luis Suarez memperkuat Liverpool pada periode 2011 sampai 2014. 3 tahun di Anfield, Suarez menjelma menjadi salah satu striker paling mematikan di dunia. Diwawancarai World Soccer Magazine, Luis Suarez mengaku bahagia bersama Atletico Madrid. Apakah mungkin dirinya kembali ke Liverpool suatu hari nanti? Bermain di Inggris dengan klub selain Liverpool bagi saya itu sangat sulit, terangnya. Saya merasa masih memiliki keterikatan dengan fans Liverpool dan sangat bahagia rasanya kalau memenangi trofi bersama mereka. Tetapi saya juga akhirnya senang mereka sudah memenangi trofi setelah penantian lama, tambahnya. AC Milan mengejar Isco. AC Milan dilaporkan mengincar Isco untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Calhanoglu. Isco disebut sebagai pengganti yang tepat. Kontrak Isco di Real Madrid sendiri akan habis pada Juni 2022 mendatang. Kedua pihak setuju tidak untuk memperpanjang kontrak. Real Madrid diyakini bakal melepas Isco di musim panas ini. Madrid membuka harga dari 20 juta euro atau setara 343 miliar rupiah. Tingkah Neymar di Copa America dapat kritik pedas. Neymar memang tampil impresif di Copa America 2021. Namun, superstar Brasil itu tetap saja dikritik karena perilakunya. Mantan bintang timnas Argentina Oscar Ruggeri geram dengan tingkah Neymar yang pamer skill dalam pertandingan pertama Brasil dengan Peru. Ruggeri sampai ingin menendang pemain PSG itu sembari membandingkan dia dengan Lionel Messi. Dia tidak mengikuti etika apapun di atas lapangan, sebut Ruggeri kepada ESPN. Dia melakukan trik-trik saat Brazil unggul 4-0 atas Peru. Saya ingin sekali memukul dia dengan tendangan yang bagus. Ketika Anda melihat lawan sedang hancur dan pertandingannya sudah tamat, Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu. Memang betul, dia itu berbeda. Tetapi dia tidak seperti Leo Messi. Pedri dari Euro 2020 ke Olimpiade Tokyo, Barcelona cemas. Selama Euro 2020, Pedri selalu menjadi starter. Bahkan ia baru sekali diganti, yakni di menit ke-119 saat laga perempat final melawan Swiss. Terbayang betapa vitalnya peran gelandang kelahiran 2002 itu. Pedri juga berhasil memikat pelatih Spanyol untuk Olimpiade, yakni Luis de la Fuente. Namanya pun diumumkan sebagai bagian skuad yang akan berangkat ke Jepang. Kondisi ini membuat Barcelona cemas. Jeda antara berakhirnya Euro 2020 dan dimulainya Olimpiade Tokyo cuma 2 pekan, dan itu artinya Pedri akan menghadapi jadwal padat. Meski Pedri masih muda, Barca khawatir pemainnya itu akan menjadi rentan cedera yang bisa membuat persiapan musim depan terganggu. Main di Stadion Wembley, timnas Denmark mau bungkam supporter Inggris.
Casper Hulman ingin bungkam supporter Inggris yang memenuhi Stadion Wembley London. Meski begitu, Hulman tahu itu bukan pekerjaan mudah untuk tim dinamit. Inggris diuntungkan status sebagai tuan rumah dalam pertandingan itu. The Three Lions otomatis akan mendapatkan dukungan penuh dari supporternya saat melawan timnas Denmark. Sekedar informasi, supporter timnas Denmark juga diperbolehkan datang ke Stadion Wembley. Akan tetapi hanya supporter timnas Denmark di negeri Ratu Elizabeth saja yang boleh hadir. Italia versus Spanyol, menang adu penalti, Gliazzurri ke final. Italia melawan Spanyol tersaji di Wembley pada semifinal Piala Eropa 2020. Tim Matador lebih dominan sepanjang 90 menit. Spanyol mencatatkan 63% penguasaan bola dibanding dengan 37% milik Italia. Meski demikian, La Nazionale mampu unggul lebih dulu lewat Federico Chiesa di menit ke-60. Spanyol kemudian bisa menyamakan kedudukan di menit ke-80 melalui Alvaro Morata. Skor 1-1 mengakhiri 90 menit. Duel harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Tak ada gol yang tercipta di 2 kali 15 menit perpanjangan waktu. Pemenang laga ini ditentukan lewat adu penalti. Di babak tos-tosan Italia bisa menaklukkan Spanyol 4-2. Manuel Locatelli menjadi satu-satunya penendang Italia yang gagal. Sementara dua penendang Spanyol yakni Dani Olmo dan Alvaro Morata tak mampu mencetak gol lewat titik putih. Jorginho pantas raih Ballon d'Or jika Italia juara Euro 2020. Maurizio Sarri menjagokan Jorginho sebagai peraih Ballon d'Or tahun ini. Namun ia menyebut gelandang bertahan asal Italia itu harus memenangi Piala Eropa 2020 terlebih dahulu. Bersama Gianluigi Donnarumma dan Leonardo Bonucci, Jorginho menjadi pemain yang selalu tampil di laga yang telah dilalui Gliazzurri. Kemampuannya mengatur serangan dan bertahan sejauh ini tak tergantikan. Jika dia memenangi Piala Eropa 2020, dia akan menjadi kandidat pemenang Ballon d'Or. Dia pemain yang kalem. Itu sebabnya orang-orang tak memahaminya, ujar Sarri kepada Sport Italia. Italia hentikan catatan impresif Spanyol. Italia memenangi laga alot kontra Spanyol di semifinal Euro 2020. Kemenangan itu sekaligus menghentikan sebuah catatan impresif milik La Furia Roja. Kegagalan Spanyol melaju ke final berarti sebuah catatan berhenti. Ini pertama kalinya tim Matador gagal melanjutkan langkah dari babak semifinal sepanjang keikutsertaan di turnamen mayor, yakni Piala Eropa dan Piala Dunia. Opta mencatat Spanyol sebelumnya selalu berhasil menjejak final ketika mampu mencapai semifinal. Dari 5 kali ke final tersebut, mereka 4 kali keluar sebagai juara dengan satu-satunya kegagalan di Piala Eropa 1984. Taktik false nine Enrique di laga Italia versus Spanyol bikin Gliazzurri kerepotan, begini kata Mancini. Sukses meraih tiket final Euro 2020, pelatih Italia Roberto Mancini blak-blakan soal duel krusial Italia versus Spanyol. Dilansir via Football Italia, Roberto Mancini mengaku jika Spanyol menyebabkan masalah ketika mengubah taktik mereka dan Gliazzurri harus bekerja keras dalam mengamankan tiket ke final Euro 2020. Taktik Spanyol di bawah Luis Enrique sempat mengejutkan semua orang dengan menyimpan Alvaro Morata dan menggunakan Ferran Torres sebagai false nine. Mereka menyebabkan masalah bagi kami dengan perubahan ini, tetapi kemudian kami mendapatkan koordinat yang tepat dan tidak mengambil banyak resiko. Kami tahu sejak awal bahwa Spanyol adalah terbaik dalam penguasaan bola, jadi mereka akan membuat kami bermasalah. Tetapi kami harus menyesuaikan diri dan berjuang keras, ujar Mancini. Alvaro Morata, from hero to zero. Alvaro Morata mengalami malam pahit di Wembley Stadium Rabu 7 Juli. Dia jadi biang kerok kekalahan Spanyol atas Italia. Morata sempat jadi pahlawan Spanyol di waktu normal, namun dia berubah jadi penyebab kekalahan tim di babak adu penalti. Dengan golnya di waktu normal, Morata sempat jadi pahlawan timnya dan memecahkan rekor pribadi. Gol tersebut menambah koleksinya jadi total 6 gol untuk Spanyol di Euro. Koleksi gol Morata ini ternyata mengungguli para penyerang Spanyol lainnya dalam sejarah.
Dia jadi pencetak gol terbanyak untuk tim Matador di ajang kejuaraan Eropa. Namun saat striker Juventus ini terpilih sebagai penendang keempat Spanyol, dia gagal menjalankan tugas dengan baik. Artinya, hanya dalam puluhan menit, Morata menjelma dari pahlawan menjadi biang kerok kekalahan. From hero to zero. UEFA undang Christian Eriksen dan para medisnya tonton final Euro 2020. Badan Sepak Bola Eropa UEFA mengundang pemain Denmark, Christian Eriksen, dan para medis yang merawatnya saat terkena serangan jantung untuk menghadiri final Euro 2020 di Stadion Wembley akhir pekan ini. UEFA mengungkapkan, Eriksen, istrinya, dan 6 para medis telah diundang menyaksikan final Euro 2020, namun belum ada konfirmasi dari dia apakah akan menghadirinya. Salah satu dari para medis itu, Peder Ersgaard, mengaku tersanjung menerima undangan VIP dari bos UEFA, Alexander Ceferin. Diincar Real Madrid dan Juventus, Calvin Phillips justru pilih setia di Leeds United. Calvin Phillips menjadi salah satu nama yang disorot pada pentas Euro 2020 kali ini. Berkat performa luar biasa yang ia tunjukkan bersama tim Inggris asuhan Gareth Southgate, namun Phillips tak memiliki keinginan untuk meninggalkan Leeds United meski diincar sejumlah klub top Eropa. Hal itu ditegaskan agen sang gelandang Kevin Sharp. Sebelum Calvin menandatangani kontrak terakhirnya, kami memiliki minat yang baik sehingga kami duduk dan mengeksplorasi semua pro dan kontra, ujar Sharp seperti dikutip Goal International. Keinginannya adalah tidak pernah pergi, itu untuk dihargai dan tinggal dan bermain untuk tim yang dia dukung sejak kecil, tambahnya. Gareth Bale mau pensiun musim depan. Keluarga Gareth Bale baru-baru ini membocorkan kalau pemain asal Wales tersebut akan pensiun bermain di level klub tahun depan. Dan kemungkinan Madrid akan menjadi tim terakhir yang dibela. Kebetulan kontrak Bale di Madrid hanya tersisa musim depan. Dia ogah membela klub lain setelah menuntaskan kerjasama dengan Los Blancos. Tetapi ada catatan khusus, Bale akan tetap membela timnas Wales bila mereka berlaga di Piala Dunia 2022 mendatang. Dilema hati Philippe Coutinho antara AC Milan atau Liverpool. Philippe Coutinho nampaknya dirundung dilema soal masa depan karirnya yang melibatkan dua klub papan atas Eropa, AC Milan dan Liverpool. Menurut sejumlah laporan yang beredar, AC Milan serius meminati Coutinho untuk mereka boyong di bursa transfer. Hanya saja kemungkinan besar ia akan pergi sebagai pemain pinjaman lantaran punya histori cedera dan masalah kebugaran. Pindah ke AC Milan juga bisa jadi lembaran baru bagi Coutinho jika ingin memperbaiki karir yang kini tengah meredup. Namun di sisi lain hatinya mungkin akan dilema apabila benar ia ternyata ingin kembali ke Liverpool. Inter Milan resmi perpanjang masa bakti Alexander Kolarov. Kisah cinta Alexander Kolarov dan Inter Milan resmi berlanjut setelah kubu Nerazzurri resmi memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza. Menurut rilis resmi Inter Milan, Kolarov diberikan kontrak jangka pendek. Ia diberi kontrak dengan durasi 1 tahun, sehingga ia akan membela Nerazzurri hingga tahun 2022. Bek 35 tahun ini tidak diberi opsi perpanjangan kontrak otomatis di Inter. Musim lalu Kolarov sebenarnya hanya menjadi pemain pelapis di Inter Milan. Ia total hanya bermain sebanyak 11 kali di Inter, di mana ia hanya menjadi starter di awal-awal musim. Setelah itu ia lebih sering absen karena cedera otot dan juga sempat mengalami hernia. Neymar Paqueta jadi senjata timnas Brazil. Timnas Brazil memastikan satu tempat di final Copa America 2021. Tiket tersebut mereka dapatkan usai mengalahkan Peru dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Olímpico Nilton Santos. Usai pertandingan, Paqueta mengaku sudah sangat mengerti satu sama lain dengan Neymar. Dia merasa senang bisa menyumbang gol dengan assist dari pemain Paris Saint-Germain tersebut. Kolaborasi Neymar dan Paqueta ini jadi senjata Brazil, dan tentu saja bagi lawan mereka nanti di final bisa memberi ancaman. Neymar memberi pujian kepada Paqueta yang terus berkembang. Menurut dia, pemain berusia 23 tahun tersebut membuktikan diri layak jadi andalan tim Samba.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!